Halo sahabat cerdas, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Toddy dan Semut. Inti cerita Toddy dan Semut mengisahkan Toddy yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Toddy segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Toddy tertidur, pasukan semut merubungi Toddy. Mereka juga menggigit tangan dan muka Toddy hingga bentol-bentol. Toddy terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Toddy selalu membersihkan diri seusai makan. Sahabat cerdas, apakah gambar tersebut mendukung cerita Toddy dan Semut? Tentu jawabannya ya, karena pada gambar tersebut sudah menunjukkan Toddy yang tertidur di lantai serta adanya semut. Dengan adanya gambar tersebut, memudahkan kita dalam memahami cerita Toddy dan Semut. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Berikut ini contoh cerita bergambar. Lalu tahukah kalian apa saja ciri-ciri karya gambar cerita? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Ciri-ciri karya gambar cerita antara lain: memudahkan pembaca memahami cerita, berisikan gambaran singkat isi cerita yang disampaikan, menambah nilai keindahan sajian sebuah cerita, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita, dan menyajikan gambar sederhana sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh dalam cerita. Sahabat cerdas, kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Istirahat cukup dan posisi tidur benar atau miring ke kanan dan jangan telungkup. Kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia. Ketiga, merawat organ pernapasan. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara membersihkan rongga hidung secara teratur, karena bulu hidung dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara membuat ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Menjaga kebersihan lingkungan
supaya tidak banyak debu beterbangan. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Dan mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 2, subtema 3 dan pembelajaran kedua. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.